Halo semua, perkenalkan nama saya Rifka Larsa Lubis dengan nomor NPM 2210631050 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan poster saya yang berjudul Analisis Hubungan Umur Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah 2020 sebagai bagian dari tugas mata kuliah Statistika Inferensial. Poster ini akan meneliti apakah terdapat hubungan antara umur harapan hidup penduduk dan angka kematian bayi dan apa arah hubungannya menggunakan metode analisis korelasional. Mari sama-sama kita simak hasilnya. Pada poster ini, kata kunci yang digunakan adalah angka kematian bayi, korelasi Spearman, dan usia harapan hidup. Angka kematian bayi atau kita singkat saja AKB masih menjadi isu kesehatan yang serius di tingkat global menurut Lengkong dan kawan-kawan pada tahun 2020. Umur harapan hidup adalah estimasi rata-rata usia yang diprediksi masih bisa dapat dijalani oleh penduduk di suatu wilayah dan digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat menurut Simanjuntak dan kawan-kawan pada tahun 2024. Dan di Indonesia sendiri, ketimpangan angka kematian bayi dan umur harapan hidup antar provinsi masih sering terjadi akibat perbedaannya akses layanan dan infrastruktur kesehatan. Untuk memahami pola hubungan antar kedua indikator ini, peneliti menganalisis data long form SP 2020 dari BPS dengan menggunakan metode analisis korelasional yang sesuai dengan karakteristik data. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui adakah hubungan dan seberapa kuat hubungan antara umur harapan hidup dan angka kematian bayi, serta menentukan arah hubungan yang terjadi berdasarkan data Provinsi Jawa Tengah di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan bukti empiris terkini yang dapat mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan kesehatan nasional. Penelitian pada metode di poster ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode yang digunakan adalah korelasional untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara usia harapan hidup dan angka kematian bayi AKB berskala rasio. Jadi usia harapan hidup dan angka kematian AKB atau AKB itu sama-sama berskala rasio tanpa melakukan manipulasi variabel. Data penelitian bersumber dari data sekunder atau long form sensus penduduk 2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Data digunakan meliputi UHH, umur harapan hidup, dan AKB, angka kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah. Analisis data yang dilakukan adalah analisis korelasi dan interpretasi hasil analisis. Di sini juga terdapat flowchart dari analisis data. Yang pertama, kita uji normalitas dulu, lalu uji korelasi, kemudian kita interpretasi hasil, yang terakhir kita menarik kesimpulan. Nah, ini juga terdapat tabel interpretasi koefisien korelasi Cohen. Kemudian, pada hasil dan pembahasan, karena langkah pertama itu kita menguji normalitas datanya terlebih dahulu. Di sini kita uji normalitas data UHH atau kita misalkan UHH ini sebagai X dan AKB. Kita misalkan AKB ini sebagai Y. Jadi kita hipotesiskan uji normalitas dari X dan Y-nya. Dengan HO-nya itu data berdistribusi normal, dan H1-nya data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada data ini menggunakan Shapiro-Wilk, karena Shapiro-Wilk ini cocok dengan karakteristik dari data.
Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa variabel X berdistribusi normal karena p-value-nya 0,08489. Itu lebih besar daripada alfa yang kita gunakan, yaitu 5%, 0,05. Sebaliknya, variabel Y tidak berdistribusi normal karena p-value-nya 0,03021. Itu lebih kecil daripada alfanya, 0,05. Oleh karena itu, analisis korelasi parametrik Pearson tidak memenuhi asumsi, sehingga teknik korelasi non-parametrik Spearman menjadi pendekatan yang paling tepat digunakan. Nah, rumus perhitungan korelasi Spearman sendiri itu RXC sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Untuk hipotesis uji korelasi Spearman-nya sendiri, di sini HO-nya itu Rho sama dengan 0, yang artinya tidak ada hubungan antara UHH dan AKB. Sedangkan H1-nya Rho tidak sama dengan 0, yang artinya ada hubungan antara UHH dan AKB. Untuk kriteria pengujiannya sendiri, HO ditolak jika p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 atau dari alfanya. Hasil uji korelasi Spearman memperlihatkan nilai koefisien Rho sebesar minus 0,8377924 dengan p-value-nya 3,537 dikali 10 pangkat minus 10. Itu jauh di bawah nilai alfanya 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat kuat dan signifikan antara UHH dan AKB pada data provinsi yang dianalisis. Kenapa dia dibilang sangat kuat? Karena kita melihat dari tabel interpretasi koefisien korelasi Cohen. Tadi kan dia 0,8377924. Nah, itu berada di tingkat sangat kuat. Dan karena dia itu rho-nya minus, jadi hubungannya itu negatif. Kemudian, arah hubungannya kan negatif. Jadi itu mengindikasikan bahwa semakin tinggi usia harapan hidup di suatu wilayah, maka semakin rendah juga angka kematian bayi yang terjadi, atau juga sebaliknya. Selain itu, perhitungan statistik lanjutan di sini menggunakan nilai T hitung sebesar minus 8,814741. Nah, nilai T hitungnya itu melebihi nilai kritis. Nilai kritis yang digunakan dari DF sama DF-nya itu 33 dan alfanya itu 0,05, yaitu sebesar 2,034515. Dengan ujinya ini tuh uji 2 ekor. Kondisi ini semakin menguatkan keputusan untuk menolak HO dan menerima H1 bahwa terdapat hubungan signifikan antara umur harapan hidup dan angka kematian bayi. Hasil kesimpulan dari poster ini adalah adanya hubungan negatif yang kuat dan signifikan antara usia harapan hidup UHH dan angka kematian bayi AKB di Provinsi Jawa Tengah. Semakin rendah AKB-nya, maka semakin tinggi UHH suatu wilayah. Dengan demikian, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, serta penguatan infrastruktur kesehatan tetap diperlukan sebagai upaya strategis dalam menurunkan AKB dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, pada poster ini, referensinya dari Badan Pusat Statistik 2023 dengan judul datanya itu angka kematian bayi AKB Infant Mortality Rate IMR hasil long form SP 2020 menurut provinsi, kabupaten, kota 2020.
Kemudian dari Badan Pusat Statistik juga 2024, metode baru umur harapan hidup saat lahir, UHH. Lalu artikel Lengkong dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian bayi di Indonesia. Lalu artikel Simanjuntak dan kawan-kawan tahun 2024 dengan judul Pengaruh Angka Harapan Hidup dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Kemudian dari poster ini kita lanjutkan dengan perhitungan data melalui RStudio karena pada poster ini dilakukan analisis datanya, korelasinya itu menggunakan RStudio. Oke, nah langkah pertama untuk menggunakan RStudio ini, kita mengimportkan dulu datanya. Nah, data yang saya punya, saya simpan di Excel, jadi kita importkan dari Excel-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah mengimportkan dari Excel-nya, kita masukkan datanya, kita browse. Lalu kita pilih datanya. Di sini saya menamai datanya itu data poster. Kita tunggu. Nah, lalu masing-masing datanya kita labeli numerik. Oke, sesudah kita labeli numerik, jangan lupa kita salin kode previewnya. Oke, setelah disalin, kita importkan datanya. Nah, datanya sudah terimport. Selanjutnya kita salin kode preview yang sudah kita salin tadi, lalu kita runningkan. Nah, datanya sudah keluar, sudah terbaca, lalu selanjutnya langkah pertama itu kita ingin cek normalitasnya. Nah, sebelum cek normalitasnya, kita harus mendefinisikan si variabelnya, si UHH sama AKB-nya. Oke, kita ingin uji normalitas. Nah, kita labeli si X-nya itu dengan si data UHH-nya itu kita labeli X. Dari data poster lalu diberi tanda uang UHH X, lalu kita definisikan si data AKB-nya dengan Y. Data poster, kita beri uang lagi AKB. Ini Y. Nah, setelah kita definisikan, selanjutnya kita menguji normalitasnya. Nah, uji normalitasnya itu kan tadi dengan Shapiro-Wilk. Nah, uji Shapiro-Wilk itu terdapat di library start. Library start. Nah, kita cek menggunakan uji Shapiro-Wilk. Tulis dulu di sini Shapiro test untuk si X, lalu Shapiro test untuk si Y. Lalu ini sama-sama kita runningkan. Nah, di sini pada uji normalitas si data X, p-value-nya itu 0,08489, yang artinya p-value-nya itu lebih dari 0,05 alfanya, yang berarti data si X ini, data uji normalitas si X ini, dia berdistribusi normal, sedangkan uji normalitas si data Y ini
p-value-nya itu 0,03021, yang artinya dia ada di bawah dari si alfanya 0,05. Berarti data si X ini data si Y ini tidak berdistribusi normal. Nah, karena ada salah satu data tidak berdistribusi normal, jadi kita menggunakan uji korelasinya itu dengan Ring-Spearman, karena Ring-Spearman itu untuk yang data non-parametrik. Selanjutnya, kita ingin menguji korelasional. Uji korelasional. Nah, uji korelasional ini ada di library start juga. Jadi kita panggil dulu library start. Oke, setelah dipanggil, kita cari korelasinya. Nah, korelasinya itu dengan core test. Lalu kita ingin menguji data X dan Y kan. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan alternatif untuk uji dari si uji ekornya. Nah, karena di sini uji ekornya itu uji 2 ekor, jadi kita tulis alternatifnya. Alternatifnya itu two side. Nah, setelah itu kita tulis metodenya. Nah, karena kita tadi menggunakan Ring-Spearman, kita tulis Spearman. Oke, sudah. Selanjutnya kita menuliskan eksak. Karena pada data yang kita punya, terdapat nilai yang kembar atau ada t-nya. Jadi kita harus eksak. Nah, eksak kita tulis false. Nah, udah kita komakan lagi, terus kita selanjutnya tulis confidence levelnya atau interval kepercayaannya, itu 0,95 karena alfanya tadi kan 0,05. Jadi interval kepercayaannya itu 0,95. Nah, setelah kita tuliskan, selanjutnya kita running kan. Nah, hasilnya sudah keluar di sini. Si p-value-nya itu 3,537 10 kali 10 pangkat minus 10. Yang artinya si p-value-nya itu berada jauh di bawah 0,05. Yang artinya HO kita tolak. Dan kita mendapatkan kesimpulan bahwa antara data X dan data Y itu memiliki hubungan. Lalu di sini nilai rho-nya minus 0,8377924. Yang tadi dia itu berarti hubungannya negatif dan dia berada di rentang 0,8, itu ada di rentang sangat kuat. Dengan demikian, presentasi poster saya sudah selesai. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara umur harapan hidup dan angka kematian bayi. Semoga hasil dari penelitian poster ini memberikan wawasan tambahan mengenai indikator kesehatan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan penyebutan selama memaparkan poster ini. Terima kasih.